Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah derasnya arus informasi yang tak tersaring, masyarakat kita kerap berdiri di ambang ketidaktahuan, terutama ketika membicarakan makhluk goib. Ironisnya, rujukan yang diambil bukanlah sumber yang kokoh, melainkan bisikan dari praktek perdukunan, pengakuan sepihak mereka yang mengklaim diri sebagai indigo, atau kisah-kisah urban yang diwariskan dari mulut ke mulut tanpa verifikasi. Kita tidak pernah benar-benar tahu apakah mereka berkata jujur, berhayal, atau justru menipu. Namun, narasi-narasi itu terlanjur membentuk keyakinan. Lahirlah berbagai kepercayaan menyimpang tentang alam tak kasat mata, dipenuhi sensasi tapi miskin legitimasi. Padahal di dalam mushaf yang setiap hari kita baca terdapat satu surat yang secara khusus menyingkap tabir makhluk goib, yaitu surat Al-Jin. Sebuah surat yang bukan dongeng, bukan mitos, melainkan wahyu. Jika Allah sendiri telah menurunkan penjelasan tentang makhluk goib, mengapa sebagian umat masih memilih bertanya kepada dukun? Mengapa suara wahyu dikalahkan oleh suara yang samar, yang bahkan kebenarannya tak pernah dapat dipastikan? Bukankah Al-Quran adalah sumber berita paling valid, paling otoritatif, dan paling aman dari manipulasi? Fenomena yang berkembang hari ini pun tak kalah menggelitik. Banyak orang meyakini bahwa makhluk astral akan kepanasan atau bahkan terbakar ketika dibacakan ayat-ayat suci. Gambaran ini begitu lekat dipopulerkan oleh film-film horor yang mempertontonkan sosok goib menjerit kesakitan saat ayat dilantunkan. Adegan dramatis itu kemudian dianggap sebagai fakta teologis. Akibatnya, ketika seseorang melintasi tempat yang dianggap angker, seperti bangunan kosong, pohon tua, atau jalan sunyi, refleks yang muncul adalah membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, atau surat An-Nas. Ataukah selama ini kita hanya memindahkan imajinasi sinematik ke dalam wilayah akidah? Sebelumnya perlu diketahui bahwa makhluk goib yang hidup berdampingan dengan manusia di alam dunia adalah bangsa jin, bukan arwah orang yang sudah meninggal. Tidak ada arwah gentayangan, karena ruh manusia sudah bukan berada di alam dunia, tetapi berada di alam barzakh. Namun terkadang bangsa jin menyerupakan dirinya mirip orang yang sudah meninggal untuk membuat fitnah dan menyesatkan umat manusia. Adapun terkait jin yang dibacakan ayat Al-Quran, Al-Quran sendiri memberi gambaran yang lebih tenang, lebih rasional, sekaligus lebih menggugah. Dalam surat Al-Jin, Allah berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba," dan seterusnya. Ayat ini memberi informasi bahwa sekumpulan jin justru mendengarkan bacaan Al-Quran dengan penuh perhatian. Mereka tidak menjerit, tidak terbakar, tidak hancur menjadi abu. Sebaliknya, mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya." Disinilah narasi wahyu meruntuhkan mitos populer. Reaksi jin terhadap Al-Quran bukanlah histeria horor, melainkan pengakuan intelektual dan spiritual. Mereka mendengar, memahami, lalu beriman. Lantas bagaimana jika benar ada makhluk goib di sekitar kita ketika ayat dibacakan? Jawabannya kembali kepada wahyu. Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat. Ia menundukkan hati yang keras, baik dari kalangan manusia maupun jin. Bagi yang ingkar, ia menjadi hujah yang memberatkan. Bagi yang mencari kebenaran, ia menjadi cahaya. Barangkali yang selama ini terbakar bukanlah makhluk goib, melainkan ketidaktahuan kita sendiri yang perlahan luruh ketika cahaya wahyu benar-benar dipahami, bukan sekedar dijadikan pelengkap adegan ketakutan. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid ke-7 halaman 289, dijelaskan asbabun nuzul ayat tersebut, mengacu kepada hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW tidak pernah membacakan Al-Quran kepada jin dan tidak pula melihat mereka. Rasulullah SAW pernah berangkat bersama sekelompok sahabat yang menuju pasar Ukas. Ketika itu telah dihalangi antara para jin dan berita langit
yaitu mereka tidak lagi dapat mencuri berita dari langit, dan bintang-bintang pijar atau meteor dilemparkan kepada mereka. Maka para jin itu kembali kepada kaumnya. Kaum mereka berkata, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Telah dihalangi antara kami dan berita langit, dan kami telah dilempari bintang-bintang pijar." Kaum mereka berkata, "Tidaklah terhalang antara kalian dan berita langit, melainkan karena suatu peristiwa besar telah terjadi. Maka jelajahilah timur dan barat bumi, dan carilah apa yang menjadi penghalang antara kalian dan berita langit." Lalu mereka pun berangkat menyusuri timur dan barat bumi untuk mencari apa yang telah menghalangi mereka dari berita langit. Maka rombongan yang menuju arah Tihamah sampai kepada Rasulullah SAW, yang ketika itu berada di Nakhlah dalam perjalanan menuju pasar Ukas. Saat itu beliau sedang melaksanakan sholat subuh bersama para sahabatnya. Ketika para jin mendengar bacaan Al-Quran, mereka pun menyimaknya. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, inilah yang telah menghalangi kalian dari berita langit." Kemudian ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Maka kami pun beriman kepadanya, dan kami tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami." Lalu Allah menurunkan kepada nabinya, "Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran, dan sesungguhnya yang diwahyukan kepadanya hanyalah perkataan jin tersebut." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kesimpulannya, pemahaman tentang makhluk gaib tidak boleh dibangun di atas mitos, cerita horor, atau klaim sepihak dari sumber yang tidak terverifikasi. Islam telah memberikan rujukan yang jelas dan sahih melalui Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Jin, yang menegaskan bahwa jin justru mendengarkan Al-Quran dengan penuh perhatian hingga beriman, bukan terbakar atau tersiksa sebagaimana gambaran film horor. Dan tentunya tidak semua jin beriman dengan Al-Quran. Layaknya manusia, dari kalangan jin pun ada yang kafir, tetap tidak beriman sekalipun sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan perkataan golongan jin dengan firman-Nya, "Dan sesungguhnya di antara kami ada yang muslim dan ada pula yang menyimpang atau kafir. Barang siapa yang berserah diri, dia masuk Islam, maka mereka itulah yang benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun yang menyimpang, mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam." Demikian penjelasan tentang reaksi makhluk gaib ketika mendengar ayat suci Al-Quran. Sedangkan informasi lain terkait makhluk gaib akan saya bahas di video selanjutnya. Ditunggu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.